kita mulai, kita doa dulu terlebih dahulu. Siapa kelas? Karena dia silakan individualnya. Sebelumnya ibu mau tanya di sini beragama muslim atau ada non muslim juga? Semua ya? Ada non muslim. Kalau non muslim berarti kita dalam hati ya. Silakan kata dia. Untuk memulai pelaksanaan kajian ini, kita berdoa berdoa dulu. Doa selesai. Oke, coba dilihat sampah-sampahnya. Di kiri kanannya kalau ada sampah silakan dibongkar. Jangan menumpuk sampah. Dilihat ke bawah-bawahnya. Buang sampahnya ya. Sebelum belajar kita lihat dulu sampah-sampahnya. Di kiri kanannya ada sampah nggak? Sudah? Ingat ya, kebersihan sebagian dari iman. Kalau kelas kalian kotor, tidak bersih, pasti kalian tidak nyaman. Tidak nyaman selama proses pembelajaran. Sampahnya, siapa tahu ada nyamuk nanti gatel-gatel, nambah nggak fokus untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sekretaris mana? Hari ini hadir semua kan? Ada dua masuk, ada jurnal kelas? Ada ya? Sudah diisi kan? Siapa yang tak masuk tadi? Panca? Oke. Nanti kita lihat sama Panca ya kalau ada tugas nanti ya. Oke, kok masih kurang semangat sih? Kalau ibu bilang hai, kalian jawab halo. Kalau ibu ngomong halo, kalian jawab Halo. hai halo. Halo. Hai hai. Halo. Halo hai. Hai. Halo. Masih kurang semangat. Kita main games yuk. Mau? Main gamesnya yang sederhana aja ya. Kita berhitung bersama. Tapi tiap pelipatan 5 harus menyebutkan kata yang berhubungan dengan pelajaran pendidikan Pancasila. Paham? Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Gantian. Nggak boleh nyebut 5, tapi yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Apa bu contohnya? Burung Garuda. Oke? Paham? Mau coba langsung? Kalau gagal ada punishment-nya. Ada punishment-nya. Kita coba dulu ya. Dari sini. Abdullah, coba. Ayo banget. 3, 4, Oke. Lagi. 7, 8, 9. Kita mulai ya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal berapa? 14. Absen 14. Saya siapa absen 14? Keisha, di mana Keisha berada? Berarti dari Keisha 1 kamu ke belakang. Sini nanti sekarang. Oke, Keisha sekarang mulai. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Woi. Apa sih? 1. Beneran salah? Salah. Siapa namanya ganteng? Siapa namanya ganteng? Nah, Kevin. Tadi ibu bilang kalau ada yang salah ada punishment-nya. Punishment-nya ibu minta Kevin berdiri, nyanyikan satu lagu nasional aja. Itu aja punishment-nya. Ayo Kevin. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Berikan proklamasi, serta Pancasila dasar negara, pakaian mengusung jiwa di bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Sekali lagi ya. Pasti nggak seru kan cuma satu teman-teman. Satu orang lagi ya. Dari Kevin. Kevin.
Pernah dengar? Belum dengar? Sudah belajar belum semalam? Belum. Berarti hari ini kita akan membahas tentang blok amalan. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ada satu pertanyaan. Tolong diamati pertanyaan ini. Absen 9, siapa lagi ya? Ayo, siapa absen 9? Dimas, baca Dimas. Jika kalian punya rumah dengan halaman luas yang mengandung emas, lalu tetangga tiba-tiba memagari halaman itu secara sepihak, apa yang kalian lakukan? Ada yang paham pertanyaannya? Semuanya punya rumah? Bayangkan di rumah kalian, pas kalian pulang sekolah nih, di rumah kalian ada pohon emas. Bayangkan. Terus besok paginya tiba-tiba pohon emas itu sudah dipagari oleh tetangga kalian. Apa yang kalian lakukan? Angkat tangannya. Apa? Angkat tangannya. Salah nggak apa-apa. Bayangkan, emas, harga emas lagi naik kan sekarang? Bayangkan rumah kalian ada pohon emas terus dipagari oleh tetangga kalian. Apa yang kalian lakukan? Angkat tangannya. Salah nggak apa-apa. Apa kata kalian? Tahu tetangganya itu, tahu kalau pohon emas itu punya kita, jadi kiranya itu masih masuk wilayahnya. Jadi kita harus ngobrol dulu baik-baik. Oh, ngobrol secara baik-baik. Ini secara positif. Ada yang menyampaikan pendapat negatifnya. Itu kan punya aku, Bu. Itu hak aku, Bu. Tapi kenapa tetangga ngambil-ngambil, Bu? Itu termasuk pencurian. Ada yang mau pencurian? Ada lagi minta ampun semuanya? Ada yang marah nggak? Kalau marah apa yang Anda lakukan? Pukul-pukulan? Enggak. Apa yang Anda lakukan? Lakukan. Melaporkan apa deh? Melaporkan? Betul apa tidak? Melaporkan ke pihak berwajib. Kenapa, Bu? Kan ini rumah kita. Kita punya sertifikat tanahnya. Itu hak kita. Nggak boleh kita marah-marah sampai pukul-pukulan, nggak boleh. Karena negara Indonesia ini adalah negara yang diatur oleh pasal 1 ayat tepuk tangan untuk kalian. Jadi nggak boleh ya marah-marah atau pukul-pukulan sama tetangga kita, nggak boleh. Cara mudahnya adalah lapor pihak berwajib. Karena Indonesia dilindungi oleh hukum. Oke? Kemudian sampai sini ada yang memahami mengenai rumah kalian yang ada pohon emas? Paham? Jadi nggak boleh ya ribut-ribut, berantem, pukulan, nggak boleh. Say no untuk kekerasan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, dan selama pembelajaran hari ini ada 3 hal yang akan Ibu nilai, yaitu kalian akan menganalisis mengenai penyebab dan dampak sengketa blok amalan. Kemudian kalian akan Ibu atur menjadi kelompok ya. Nanti Ibu akan membagi kalian dalam sebuah kelompok. Kemudian kalian menganalisis dari kasus yang akan Ibu berikan. Kemudian Ibu akan menilai kerjasama kalian antar kelompok. Oke? Selanjutnya, silakan dibuka bukunya sambil baca buku, sambil lihat PowerPoint yang Ibu bikin. Sekarang Ibu minta buka buku catatannya. Tulis hal-hal yang penting selama Ibu mengajar, selama Ibu menyampaikan materi pembelajaran. Oke? Apa itu blok amalan? Ada yang tahu blok amalan itu apa? Baca aja itu, sudah Ibu bikin tuh. Ada yang mau baca? Kalau nggak baca seperti biasa, absen selamat. Hari ini tanggal 14 bulan absen 4. Alvano, di mana Kak Alvano berada? Alvano, baca Alvano. Saya lalu sholat Makassar.
Indonesia mengklaim itu amalan itu punya mereka, dan Malaysia juga mengklaim itu punya mereka juga. Jadi siapa yang benar? Amalan itu punya siapa? Punya siapa? Ada yang tahu? Belum Bu, karena belum belajar. Kita bahas nanti. Mengapa amalan itu penting sampai diperebutkan Bu oleh Indonesia dan juga Malaysia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Jangan kecil-kecil lah, besar-besar biar temannya dengar. Sumber daya alam yang banyak. Yang pertama, kenapa amalan itu diperebutkan? Karena sumber daya alamnya apa kata dia tadi? Banyak. Benar. Di situ tuh terdapat gas bumi dan juga gas alam dan juga minyak bumi. Jadi pengambilan ini diperebutkan Indonesia dan juga Malaysia. Untuk apa? Untuk memperkaya negaranya. Paham sampai sini? Alasan kenapa pengambilan diperebutkan? Kemudian ada alasan lagi kedua, letaknya yang strategis. Lihat tuh, letaknya di tengah-tengah Indonesia dan juga Malaysia. Yang artinya ini adalah jalur laut. Kalau Indonesia memiliki blok Amalat ataupun Malaysia memiliki blok Amalat, artinya dia bisa mengontrol jalur laut tersebut. Oke, yang ketiga, ada namanya apa nak? Perbedaan iklim. Apa yang perbedaan iklim yang kamu pahami? Ayo. Gak apa-apa. Perbedaan iklim. Oh kamu ini ya, ini bukan iklim lah, baca deh nak, klaim Malaysia. Kamu salah baca kayaknya ya. Ini bukan iklim, klaim Malaysia. Oke, yang ketiga, tadi pertama tuh sumber daya alamnya yang melimpah. Kedua, letaknya yang strategis. Yang ketiga, sebagai kedaulatan negara. Tahu tidak kamu kedaulatan negara itu apa? Apabila suatu negara memiliki blok amalan tersebut, maka kekuasaan dan hak untuk mengatur dan mengontrol laut itu milik negara tersebut. Jadi Indonesia dan Malaysia berebut untuk memiliki blok amalan. Selain kaya akan gas dan minyak bumi, juga letaknya yang strategis dan sebagai kedaulatan negara. Kemudian, sudah paham di sini? Pertanyaan sudah terjawab? Jangan lupa catat ya hal-hal poin pentingnya. Terus, Bu, kok bisa kedua negara itu beribut Bu, berantem ya, saling klaim antar blok amalan itu. Kenapa? Absen berapa ya? Kita langsung baca ya. Ini tahun berapa? 2026. Absen 26. Panca lagi. Proses panca tadi sudah. Oh, panca nggak masuk ya? 26. Putra masuk nggak? Enggak juga. Ibu enter aja ya. Ibu lahir tanggal 23. Ali baca nih. Mana Ali? Ali baca nih. Ya, baca di PowerPoint. Baca aja. Tahun 1979 Malaysia menggantikan peta wilayah secara sepihak. Lihat. Malaysia memasukkan blok Amalat ke dalam wilayahnya dengan menarik garis dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Maksudnya Pulau Sipadan dan Ligitan? Pulau Sipadan dan Ligitan itu milik siapa? Apa karena dia? Tapi diambil Malaysia pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Ayo loh. Tugas dari Ibu, kalian cari tahun berapa Pulau Sipadan dan Ligitan itu diambil Malaysia. Cari ya, itu PR. Oke, minggu depan kita tanya lagi. Jadi tahun 1979 itu Malaysia menerbitkan sebuah peta, dari mana blok amalan itu menjadi milik mereka. Padahal blok amalan itu belum diresmikan secara sah kepemilikannya. Jadi nggak bisa asal klaim-klaim aja lah ya. Kita akan membahas tentang hukum internasional juga, nanti bahas. Kemudian respon Indonesia apa yang tadi tahu? Dia menolak tegas karena peta tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional. Belum masuk ke hukum internasional, tapi dari pihak Malaysia langsung ngeklaim itu punya negara kami, nggak bisa. Apa yang pasal 1 ayat 3 tadi nak? Indonesia adalah negara hukum. Sama halnya semua seluruh dunia ada hukum internasional.
internasional. Kalau dua negara saling bersengketa, itu masuknya ke hukum internasional. Kemudian, perbedaan dasar hukum UNCLOS 1982. Jadi UNCLOS 1982 ini kan adalah sebuah badan yang sebuah akar masalahnya tadi kan Nina, Malaysia itu mengklaim kalau Pulau Blok Ambal itu punya mereka. Tapi secara hukum internasional atau menurut UNCLOS ada dasar hukum yang berbeda. Siapa yang mau baca? Boleh acak. Ada yang mau baca? Tidak ada? Apa? Ada bahasa Inggrisnya? Siapa yang jago bahasa Inggris sini? Amel, kamu di mana Amel? Lari. Amel, coba Amel baca. Perbedaan dasar hukum UNCLOS 1982. Bahasa Inggris apa tuh 1981? 1982. Oh. Indonesia menggunakan prinsip arbitrary state negara kepulauan sesuai UNCLOS 1982. Barat adalah kelanjutan alamiah dari Peraturan Kalimantan. Sedangkan Malaysia menggunakan Peta 1979 dan merasa memiliki hak setelah menang asasi perlindungan pada tahun 2002. Katakan Indonesia memiliki dasar hukum yang lebih kuat karena UNCLOS mengakui hak negara kepulauan untuk menarik garis dari kehidupan luar. Jadi menurut UNCLOS itu Indonesia itu menggunakan prinsip apa? Anel? Archipelagic states atau negara kepulauan sesuai UNCLOS 1982. Sedangkan Malaysia itu tiba-tiba mengklaim kalau Ambal itu punya mereka. Sedangkan Indonesia itu memiliki dasar hukum yang lebih kuat karena UNCLOS mengakui hak negara kepulauan untuk menarik garis dari titik terluar. Malaysia ini nggak setuju sama UNCLOS ini, katanya itu tak punya hukum, Blok Ambal nggak bisa kayak gitu, kita punya hukum internasional. Kita akan kaji lagi di slide selanjutnya. Apa itu UNCLOS? Udah tadi ngomong UNCLOS itu apa, Bu? UNCLOS berasal dari singkatan United, baca sama-sama. United Nations Convention of the Sea, atau dalam bahasa Indonesianya jadi UNCLOS ini khusus mengatur hukum internasional mengenai laut. Ya, UNCLOS adalah konstitusi. Masih ingat konstitusi itu apa? Konstitusi itu tuh peraturan tertinggi. Konstitusi kita apa? UUD 19, Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau dalam hukum laut, UNCLOS itu adalah konstitusi tertinggi atau peraturan tertinggi. Yang aturan mainnya mengatur segala hal di laut. Aturan ini disepakati pada tahun 1982 dan mulai berlaku secara global pada tahun 1994. Kronologi perdagangan, Bu, kok bisa jadi urutan, Bu? Sampai perang nggak, Bu? Penasaran nggak kan sampai perang atau enggak? Yang pertama, 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani kesepakatan landas kontinen. Pernah dengar landas kontinen? Landas kontinen itu adalah dasar pembagian wilayah laut. Jadi Malaysia dan juga Indonesia menyetujui tentang landas kontinen. Namun pada tahun 1979 Malaysia itu ingkar janji. Dia membuat peta baru yang memasukkan Blok Ambal tadi ke negara mereka. Padahal menurut UNCLOS itu nggak bisa kan peraturan tertingginya. Kemudian 2005 makin meningkat ketegangannya. Apa Bu ketegangannya, Bu? Ada insiden kapal perang di laut. Jadi di Blok Ambal itu Malaysia parkir, apa sih bahasanya kalau di kapal laut itu? Bersandar di pulau di Blok Ambal, seolah-olah itu hak milik mereka. Kemudian Indonesia juga ikut-ikutan buat parkir atau bersandar tadi ke di Blok Ambal, seolah-olah menggentak. Tahu menggentak? Tahu. Kayak yang paling jago di punya kayak gitu. Saya bersih tegang, tapi tidak terjadi konflik ya, hanya bersih tegang aja.
Kemudian agak mereda nih pada tahun 2023. Kenapa Bu? Ada penandatanganan oleh Presiden Jokowi pada waktu tersebut dan Perdana Menteri Malaysia mengenai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengenai langkah damai. Jadi dipilih langkah damai, perdamaian. Tidak ada lagi parkir-parkir atau bersandar kayak itu, tidak ada lagi. Kedua negara memilih berdamai. Kemudian upaya penyelesaian namanya apa aja Bu yang dilakukan Presiden Jokowi dan juga Perdana Menteri Malaysia? Yang pertama, diplomasi. Apa itu diplomasi Bu? Berunding mereka nak berunding mengenai blok aman itu punya siapa? Tapi tidak perang ya, tidak terjadi konflik ya. Kemudian menggunakan hukum internasional. Apa hukum internasionalnya? AUKUS. Kemudian menggunakan patroli TNI AL. AL itu apa? TNI ada berapa mata? Kalau untuk laut berarti angkatan untuk menjaga kedaulatan tanpa memicu perang. Tidak ada perang. Beda halnya sama yang sekarang. Apa nak yang sekarang lagi perang itu? Iran versus Amerika. Itu sampai perang kan? Kalau Indonesia dan Malaysia tidak melalui perang, tapi melalui diplomasi, hukum dan juga keamanan. Kalau sampai perang, kalian setuju perang atau enggak? Ada setuju ada enggak nih? Ada yang punya argumennya? Emang kalian siap perang? Pertanyaan ini Bu, emang kalian siap perang? Enggak siap? Siap atau enggak? Enggak siap? Jadi jangan pernah berharap ada perang ya. Lebih baik kita menyelesaikan masalah dengan jalur diplomasi. Kemudian, jadi Bu, blok aman dengan siapa Bu? Itu kan masih pertanyaan kalian sampai sekarang. Bagi dua. Jadi di bawah dua blok aman itu. Ingat, kenapa luar negara itu merebutkan blok aman? Karena pertama, sumber daya alamnya melimpah. Kemudian tadi yang kedua tadi letaknya yang strategis. Yang ketiga, sebagai bentuk kedaulatan negara. Ini bukan nama orang aja tapi nama suatu negara. Harga diri sebuah negara. Jadi secara hukum, Indonesia itu memiliki posisi paling kuat menurut UNCLOS. Namun secara de facto, pernah dengar de facto? Secara faktanya Indonesia juga memegang kendali hingga saat ini. Perusahaan minyak kita mana salah satunya? Pertamina itu tetap memiliki blok di sana. Namun Malaysia, apa yang dilakukan oleh Malaysia? Apa yang dilakukan Malaysia tadi? Memperkaya tadi kan? Kemudian secara diplomasi kemenangan bersama. Setelah Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar itu melakukan diplomasi, kedua negara berhasil menyepakati garis batas laut teritorial tanpa perlu berperang, tidak terjadi perang. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia tetap menjaga sementara hubungan baik dengan tetangga tetap terjaga. Intinya blok Ambalan sampai detik ini belum tahu punya siapa. Nah, punya siapa kami? Dimudahkan kan jadi presiden ya, bisa memperjuangkan blok Ambalan. Habis. Ingat apa kataku tadi? Catat poin-poin pentingnya. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit, boleh buka handphonenya untuk cari informasi mengenai blok Ambalan. Ibu kasih waktu 5 menit, sekarang jam 9.15. 9.20 Ibu minta kalian mencatat dulu ya. Oke, silakan 5 menit waktunya untuk mencari tahu sengketa itu. Boleh diskusi sama teman, boleh ya. Ini bukan tugas mandiri soalnya. Kalian menambah informasi baru mengenai blok Ambalan. Cari informasi yang terpercaya ya. Jangan percaya sama hoax. Hoax itu bisa bikin kita mempunyai persepsi yang salah. Dicatat hal-hal pentingnya dari mengenai blok Ambalan.
ada deskripsinya biasanya juga kalau berita-berita itu ada penjelasannya. Oke, 1 menit lagi ya. Ada yang kalau kurang paham atau mau kita jadikan bahan diskusi, boleh dicatat pertanyaannya dan kita bahas sama-sama. Oke, sudah dapat? Sudah dapat? Sambil kalian menulis hal-hal penting, ibu kasih surprise untuk kelas kalian. Apa? Langsung apa? Apa itu? Surprise-nya bu? 1, 2, 3. Diskusi kelas, diskusi kelompok. Silakan dibaca namanya di mana, di kelompok mana. Sudah? Jangan kelompoknya. Ada semua namanya? Sudah? Ibu kasih waktu 1 menit bikin tempat duduknya sesuai nama kelompok. Bebas mau di mana aja. Kelompok 1 di mana, kelompok 2 di mana, terusnya bebas. Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk menemui kelompoknya masing-masing. Ya, silakan Pak. Ayo, kedua, Ibu akan membagikan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang pertama, coba tentukan siapa yang menjadi ketua. Ibu akan mau cewek bebas. Oke, sudah dapat? Angkat.
Oke. Bu, apa yang kami lakukan? Yang pertama, isi nama kelompoknya. Di atasnya. Isi nama kelompoknya ya. Beserta kelasnya yang di belakang ini. Tulis nama kelompoknya. Bapak ketua sudah nulis, Bapak ketua namanya Bapak ada di sekretaris ya. Oke? Setelah kalian menulis nama, tulis kelasnya juga Kak ya. Kelas 11 1, jangan tulis 11 13 karena nggak ada 11 13. Sudah? Tulis aja nggak apa-apa. Oke. Jadi dalam LKPD ini terdapat hai. Oh, hai. Oke, hai halo. Bisa lihat ibu di depan? LKPD, sengketa batas wilayah Blok Amalan. Ini ada berita terbaru Kak. Dari tahun 2005 sampai 2026. Ini ibu cari berita terupdate. Jadi apa yang kalian lakukan? Menganalisis berita ini. Kalian baca berita ini yang ibu cari susah payah mengenai update terbaru ini. Kemudian apa yang kalian lakukan? Menjawab pertanyaan di halaman kedua. Coba dibuka halaman kedua. Ada pertanyaan. Pertanyaannya mengenai berita yang di halaman 1 ini. Kalian jawab pertanyaan ini, ada 3 pertanyaan. Boleh cari di internet nggak ya? Tapi ibu minta cari sumber terpercaya. Jawab pertanyaannya 1 sampai 3 ini. Kalau kurang, kotaknya boleh diisi di belakang. Sebelum mengerjakan harus diskusi kelompok dulu. Oke? Silakan dikerjakan. Boleh buka handphone dengan catatan harus mencari sumber terpercaya. Ini kenapa MDR? Kalau dia ini telat awal bukan ini. Langsung jawab aja Kak, tapi dibaca dulu ya beritanya ya. Boleh cari dari video berita, kemudian juga bisa cari artikel juga ya. Ada kendala? Si kelompok ini ada? Ganteng, ada kendala nggak? Ganteng semua di sini ya? Banyak masalah ya, selesaikan masalahnya ya. Ibu mau tanya ada salah urus nama di sini? Banyak ya? Yang gantinya salah ya? Maaf ya. Ada lagi yang salah nama? Salah tulis saja kan ibu ya? Tipu. Harusnya apa gantian nama? Oh, absen berapa? Absen 11. Iya, jauh ya MDR.
Ya udah dikerjakan. Nanti kita presentasi ya kan? Bukan muncul bacanya mana? Diskusi itu sesama anggota kelompok ya, bukan kelompok tetangga. Oke? Jangan kelompok tetangga. Ibu ingatkan sekali lagi, cari sumber terpercaya biar argumen pendapat kalian itu benar. Oke? 5 menit lagi bisa? Nah, tinggal disalin. Kalian kan sudah cari di internet, kalian diskusikan, tinggal disalin. Oke? Ingat, diskusikan ya, jangan langsung salin-salin aja. Cari sumbernya di internet, diskusikan, baru disalin di LKPD-nya.
Oke, sambil menulis jawaban, Ibu, karena terbatas waktu, kita dua kelompok aja ya bagi presentasi ya. Tapi biar menyesuaikan dengan sila kelima kita apa? Keadilan. Jadi apa yang harus Ibu lakukan sekarang? Ibu sudah bikin speed, tapi Bapak udah bisa ditampilkan di PowerPoint. Tapi Ibu minta perwakilan kelompok ketua tadi aja ya, biar ini sah, oke? Mana perwakilan kelompok ketua aja? Nah, atau lain aja, Ibu pencet kalian ini semua ya. Adil kan? Dua kelompok aja ya. Tapi tetap dikerjakan, oke? Kelompok yang pertama maju. Kelompok apa kelompok Mas? Kelompok 5 Oke. Ibu Rimon ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5 terpencet. Kelompok yang lagi-lagi. Kelompok yang beruntung itu adalah kelompok 6. Iqbal. Tapi tetap dikerjakan di buku ya. Kalau nggak sempat tulisnya, boleh di poin-poinnya aja dan lakukan tadi ya, nggak apa-apa. Tapi nanti diselesaikan ya. Poin-poinnya aja dan dijelasin. Kelompok 5 dan kelompok 6 dikasih waktu lagi ya kan? 3 menit lagi ya. Tapi tetap isi ya yang ini ya. Mahal ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Cukup mahal? Kerjakan, nanti kita kumpul ya. Jangan lupa kelompok yang presentasi dibagi. Siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi notulen, siapa yang menjadi penyaji, dibagi ya. Oke, silakan kelompok 5 boleh dipresentasikan. Tidak apa-apa kalau belum selesai sambil bawa handphone boleh. Yang penting kalian menyampaikan hasil diskusi ya. Kelompok lain menyimak dan nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan kepada kelompok 5. Bisa berani ya. Kenapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perkenalkan saya sendiri Muhammad Rahman. Saya Desya Aurelia. Saya Evan, saya Muhammad Nadim. Kami akan menjawab yang kami pilih yang Langsung jawab halaman 2 ya. Langsung dibaca pertanyaan nomor 2. Pertanyaan analisis perubahan nama. Baru-baru ini Malaysia secara resmi menggunakan istilah Laut Sulawesi dan menolak penyebutan Laut Ambalan. Dan kelompok kalian, apakah perubahan nama wilayah kemudian negara tetangga secara sepihak dapat mengubah status kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut menurut UNCLOS nomor 2? Bentar Pak ya, sekretaris ada? Oke lanjut. Jelaskan alasannya. Apa tawa ini? Ayo. Tidak, menurut saya tidak, karena perubahan istilah dari Laut Ambalan menjadi Laut Sulawesi oleh Malaysia tidak secara otomatis mengubah status kedaulatan wilayah. Wilayah berdasarkan jarak dari garis pantai, garis batas yang disepakati dan penyelesaian internasional. Ini perjanjian internasional. Iya teman-teman. Kedua, analisis kualitas kolonial. Seksi nomor 2. Kita amalan alam memberikan kolonial dari Indah dan dari Persia dan kawan pertimbangan dari sejarah masa lalu ini menggunakan politik beberapa tahun antara Indonesia dan Malaysia. Berbeda amalan sulit diselesaikan karena merupakan dampak dari adat wilayah yang membuat kolonial oleh Belanda dan Inggris yang berdampak pada terjadinya perbedaan klaim wilayah dan proses penetapan batas definisi yang mendukung negosiasi pajak. Tidak, solusi pengelolaan bersama joint development. Muncul wacana agar Indonesia dan Malaysia mengelola sumber daya alam di awal secara bersama-sama daripada terus asal-asalan. Tunjukkan kelompok kalian dengan ide tersebut apa keuntungan dan risiko yang perlu dihadapi Indonesia jika menyetujui pengelolaan bersama. Kelompok kami tidak setuju dengan pengelolaan bersama antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalan dengan alasan pengelolaan bersama dapat merupakan klaim kedaulatan Indonesia karena seolah-olah wilayah tersebut milik bersama dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk memperkuat klaim mereka di masa depan dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak tegas dalam mempertahankan wilayahnya dengan resiko kehilangan sebagian hak atas sumber daya alam. Muncul konflik baru dalam pengelolaan teknis di lapangan dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Yang dari kami, apakah ada mau bertanya atas jawaban kami? Ada yang mau bertanya? Silakan. Berdiri boleh? Kenalan ya? Perkenalkan, nama saya Timothy dari kelompok 2. Ini bertanya pada analisis soal yang ketiga, solusi pengelolaan bersama atau joint development, kan kalian ngomong tidak setuju. Alasan kalian? Ini pemerintah Indonesia tidak tegas serta nanti akan munculkan masalah yang besar karena terjadinya jadi konflik antara pembagian. Namun bagaimana kita cara pandangnya kita pandang itu menjadi landasan dalam kerjasama ekonomi secara bilateral dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia. Boleh diulang lagi Pertanyaan saya, optimal ini kalau konflik tersebut diolah bersama dengan tujuan menjadi kerjasama ekonomi secara bilateral dan menjaga stabilitas antar negara. Sebenarnya terima kasih. Oke, sebentar, Ibu jelaskan ya. Tadi kan kalian tidak setuju tuh. Iya, juga. Nah, tapi dari siapa namanya?
Siapa tahu bisa jadi untung untuk bidang apa tadi nak? Ekonomi dan stabilitas. Nah, kalian tetap mau ikut kerjasama atau enggak? Silakan diskusikan di masuk. Intinya kan kalian nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Tidak. Mengenai suara yang alam itu disatukan tidak boleh. Timothy kasih saran. Ya udah kita bikin kerjasama aja untuk aspek yang lainnya. Udah terang, Mira? Tidak terang, bisa saja. Kalian setuju nggak saran pertama Timothy? Atau kalian? Oh ya boleh juga mau saran Timothy. Diskusikan 1 menit ya. Ini kelompok 6 siap-siap ya. Atau mau kelompok lain boleh membantu kelompok 5? Kelompok 5 butuh bantuan atau tidak? Tidak usah ternyata. Tutup lagi bantuan. Nanti 1 menit tapi ya. Diskusi. Baik, kelompok lain ada yang ingin bertanya juga? Kita bantuan ternyata. Boleh. Kelompok lain yang mau menambahkan? Bukan. Ya, kelompok lain ada yang mau menambahkan? Oke. Kelompok 5 mungkin butuh waktu tambahan nanti ya. Bisa dicari nanti jawabannya setelah dulu. Menurut Ibu ya, apakah boleh Bu kerjasama di bidang? Stabilitas dan bilateral. Boleh atau tidak? Untuk menentukan suatu keputusan itu tidak mudah. Kenapa? Yang merugikan atau menguntungkan itu satu negara. Apabila salah memilih keputusan yang rugi siapa? Satu negara. Jadi Bu boleh atau tidak? Harus dikaji ulang. Kita tulis nih apa positifnya apa negatifnya. Kalau lebih banyak positif, boleh keputusan itu diambil. Kalau banyak negatifnya, lebih baik jangan. Itu menurut Ibu ya. Untuk lebih lanjut nanti kita bahas lagi. Silakan kelompok 5. Ada jawabannya? Alhamdulillah. Silakan. Nah, ini setelah diskusikan dengan kelompok ya. Kelompok kami lebih setuju dengan kerjasama bilateral di batas antara Indonesia dan Malaysia, bukan pengelolaan bersama penuh. Alasannya yaitu kerjasama bilateral tetap menjaga kedaulatan masing-masing negara karena tidak mencampurkan kepemilikan wilayah, tetapi dengan fokus kerja dengan hal tertentu seperti keamanan laut, pengawasan dan penelitian, bukan eksploitasi penuh atau pengambilan sumber daya. Tetapi ini juga memiliki resiko. Resikonya ada negatifnya berarti ya? Ya, Apa ada? bisa terjadi perbedaan kepentingan antara kedua negara. Misalnya Indonesia lebih penting untuk mengeksplorasi atau mengeksplorasi sumber daya alam, sedangkan Malaysia ini tidak. Nah, itu bisa menjadi perbedaan dan akan ada konflik. Jika tidak diatur dengan jelas, tetap berpotensi menimbulkan sengketa yang baru. Oke. Dari kelompok Tapi 5. itu bisa tidak diminimalisir dengan harus ada perjanjian resmi yang jelas dan adil. Sekian, terima kasih. Baik, gimana Timothy? Silakan ditanya kelompok. Silakan apa ada lain? Apa cukup paham? Silakan kelompok 5. Tutup aja. Kasih kelompoknya. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Luar biasa jawabannya. Singkat, tanggap, smart, luar biasa sama pertanyaan dari Timothy. Dari Timothy, terima kasih juga pertanyaannya ya. Silakan duduk lagi di kelompoknya. Oke, lanjut kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami mau berenang yang bersangkutan tidak melakukan. Kami ingin menyaksikan hasil yang berbeda habis.
Atau mau nomor 3 dulu, lanjut nomor 3 dulu boleh? Udah bisa? Nah, silakan. Forum A. Menarik garis batas tanpa mempertimbangkan kedaulatan lokal. Kenapa sejarah masa lalu ini sangat mempengaruhi sulitnya menentukan batas laut antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu? Jawabannya itu misalnya FIP. Hubungan interpretasi tumpang tindih. Ketika itu hubungan pihak Malaysia tahun 1979 dan berakhir Malaysia di tahun. Oke, lanjut silakan. Menjalankan Indonesia dan Malaysia mengelola sumber daya alam yang bersama-sama dan kelompok aliran dengan resiko dihadapi Indonesia bersama. Kelompok kami setuju dengan bersama di wilayah barat Indonesia Indonesia tetap diakui dan tidak dirugikan. Keuntungan bagi Indonesia pertama mengurangi konflik, agar Indonesia bisa berhubungan dengan diplomatik lebih baik. Dua, manfaatkan sumber daya alam. Empat, menyatakan segala alat Indonesia secara dikelola tanpa harus bebas bersaing. Tiga, peningkatan ekonomi. Indonesia bisa mendapatkan pemasukan dari hasil bersama sebagai hasil. Empat, efisiensi biaya dan teknologi. Transportasi bisa lebih murah karena biaya dan teknologi bagi Indonesia. Risiko bagi Indonesia bahwa ancaman terhadap kedaulatan yang akan melemahkan klaim Indonesia atas wilayah barat. Dua, pembagian hasil tidak adil. Ada risiko Indonesia mendapat bagian yang lebih kecil jika perjanjian tidak kuat. Tiga, gantungan pada Malaysia. Indonesia bisa bergantung pada kerjasama, terutama dalam teknologi atau keputusan. Empat, masalah hukum di masa depan. Jika tidak diatur jelas, bisa menimbulkan sengketa terkait hak wilayah. Next, yang dari kelompok kali bertanya. Udah paham? Oke, boleh ditutup aja langsung. Kalau sudah paham teman-temannya. Baik, karena ada yang bertanya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Oke, kelompok 5 dan kelompok 6 sudah tampil. Yang lainnya walaupun sudah tampil tetap dikumpul ya. Ada perbedaan pendapat nih. Kalau kelompok 5 untuk analisis yang ketiga mereka tidak setuju. Sedangkan kelompok 6 itu setuju kan? Mana yang lebih baik, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju.
sesuai, oke? Sekarang karena sudah diskusi, Ibu mau tanya nih. Hai. Bisa lihat ke depan? Mana depannya? Depanmu di mana, Cakti? Oh, Cakti tahu ya kan? Oke. Kita sudah belajar apa ini kan? Benar, mata pelajaran kita PPKN. Materi apa? Sengketa wilayah blok amalan. Selama 2 JP ini, 2 jam belajar ini, apa yang kalian pahami? Boleh bebas. Bu, ternyata blok amalan ini, boleh bebas. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Bu, ternyata blok amalan itu milik ini. Oh Bu, saya baru tahu ternyata blok amalan itu ada di daerah ini. Boleh bebas. Silakan, ada yang mau memberikan refleksinya hari ini? Kalau nggak ada, absen berapa lagi? Iya. Absen berapa lagi? Boleh? Itu kan belum tahu nih absen kalian. Satu orang aja ya. Hari ini tanggal 14 bulan 2026 tadi sudah ya? 20 berarti 20 siapa 20? Siapa? Anime? Anime? Siapa nomor tadi? Aduh, 20 itu Satria. Satria, apa yang kamu pahami tentang Satria? Ayo. Kita nggak boleh istirahat sebelum Satria jawab. Apa Satria? Sengketa blok amalan itu. Ya, halo. Ya, sengketa amalan itu? Itu kita dapat poin-poinnya perubahan nama, warisan kolonial dan wacana pengelolaan bersama. Oke, tepuk tangan untuk Satria. Selama pelajaran ini yang didapat Satria itu salah satunya perubahan nama yang dilakukan Malaysia ya Kak ya, di peta. Padahal menurut apa nak hukum internasional? Harus tidak boleh. Itu yang menyebabkan konflik lagi. Oke, ada lagi yang mau memberi pemahamannya hari ini? Apa nak? Hukum internasional apa? Tapi itu hukum internasional tahu tak ya? Bukan itu hukum internasional secara universal bukan, tapi secara wilayah. Oke. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan ada yang kita hari ini? Tadi Anplus, Bu, Anplus tuh apalagi nak kata-kata pentingnya? Daerah mana nak blok amalan itu? Namanya nggak Sulawesi tapi terdapat di? Oke. Ibu mau sedikit memberikan saran kepada pentingnya menjaga persatuan kita nak. Ingat kita sedang terdapat konflik di negara kita dan juga Malaysia. Kalian harus menjaga persatuan dan kesatuan. Harus kompak-kompak secara ini aja, kompak-kompak secara kelas aja dulu deh. Kalau kalian nggak kompak dalam kelas ini, bisa ada konflik dari kelas lain. Jadi jangan sering ngomong masing-masing lah bahasa Palembang ya. Apa masing-masing itu? Asal-asalan, nggak boleh. Apalagi menyebarkan berita hoax, nggak boleh. Contoh terkecil aja, kata 11.2 si Hadid bla bla bla. Padahal tidak ada omongan itu hoax atau fakta? Tidak boleh. Bisa memicu konflik kelas itu secara kecil. Apalagi kalian dilagi-lagi negara lain. Tambah besar lagi masalahnya. Paham? Oke. Karena sudah menunjukkan pukul 10
Habis ini istirahat ya? Habis ini istirahat 20 menit. Setelah pelajaran ibu, aku pelajaran apa? Fisika. Setelah pelajaran ibu fisika, berarti 20 menit langsung masuk kelas lagi ya? Ada yang